Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah streaming kita. Saya bersyukur kepada Tuhan dan kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Walaupun keadaan yang sangat sulit pada hari-hari ini, saya tahu Tuhan tetap menyertai hidup kita. Walaupun keadaan kita mungkin ada di rumah saja dan kita semua nggak boleh berkunjung satu dengan yang lain, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk terus lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karunia-Mu yang luar biasa yang Kau kerjakan bagi setiap kami ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, ajari setiap kami untuk kami memulai Tuhan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada hari ini Bapa. Roh Kudus mengalirlah di rumah-rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami, menguatkan setiap kami ya Tuhan, menghibur setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap bersyukur Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami mau tetap bersyukur Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita, angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Nyanyikan lagi dari awal, katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti kasih-Mu sempurna
bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Mari bersyukur kepada Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, sembah Tuhan, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa, ajaib Engkau Bapa. Apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami tahu Tuhan. Semuanya atas kendali Tuhan, semua atas rencana-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus, Jesus. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Mari sembah Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Sembah Dia, sembah Tuhan. Dia ada di tempat ini, Dia ada di rumah kita masing-masing. Mari sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Ajaib Engkau, segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami aman berlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja tempat perlindungan kami, hanya Engkau saja tempat kekuatan kami Tuhan. Gak ada yang lain, gak ada yang lain Tuhan. Haleluya. Ora bayana rola basana rola batara rola bayara rola bayara rola bayara rola bayara shana rola 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 bayara rola rola. Ina rola bayara rola bayara shana rola bataka rola bayara rola bataka rola bayara rola bayara. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Kami muliakan Engkau Bapa. Syarala batara rola bayara rola. Kuatkanlah yang lemah Tuhan, hiburkanlah yang susah Tuhan. Berkatilah orang-orang yang sedang berkekurangan Tuhan. Cukupkanlah setiap kebutuhan-kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Ora bayara bayara bayara. Biarlah roh kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Menghadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya Tuhan Yesus saja kekuatan kami. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Anda kita berserah kepada Dia. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan Tuhan, Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menguatkan hati kami Tuhan. Kami mau menguatkan roh kami karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Kasih tahu suami, istri, anak-anak yang ikut beribadah pada hari ini, katakan Allah sanggup, Allah sanggup, Allah sanggup. Haleluya. Nyanyikan dengan iman kita. Kita percaya semua pasti berlalu. Karena Allah kita Allah yang sanggup bagi setiap kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, kami nyanyikan dengan iman, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Ayo, Allah sanggup, Allah sanggup
biasa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang luar biasa yang Kau kerjakan. Kami tahu Tuhan, setiap hidup kami ada musimnya. Ada musim dingin, musim panas, musim semi. Kami tahu semua musim yang ada dalam hidup kami Tuhan, Tuhan sudah atur. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau sanggup untuk menolong setiap kami. Thank you Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes Lord, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Yes Lord Jesus. Nyanyikan sekali lagi pujian kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes Lord Jesus. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari angkat kita suara kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
musim yang kami lalui Tuhan, itu semua atas kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan terus menguatkan setiap kami, memerdekakan kami, karena kami tahu Tuhan, Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Tuhan sanggup untuk menolong setiap kehidupan kami. Kau Allah yang Immanuel Tuhan, yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan Yesus. Urapi setiap kami untuk dengar firman-Mu. Bicaralah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah memuji Tuhan, sungguh indah mempermuliakan namanya. Secara khusus saya sangat percaya di waktu-waktu yang sedang kita hadapi sekarang ini, apa yang kita dapat bisa buat adalah hanya memuji dan menyembah Dia. Dan saya percaya Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan. Kaki yang lemah mulai kuat, semangat yang mulai patah, mulai ada semangat gelora kembali. Karena kita tahu Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Saya sangat percaya ketika kesaksian dalam Alkitab, ada Raja Yosafat yang menaikkan pujian kepada Tuhan. Ada namanya Paulus dan Silas yang menaikkan pujian kepada Tuhan saat mereka sedang tersesak. Bagaimana mereka mengalami suatu keadaan yang sangat luar biasa. Hati yang sesak, hati yang sangat gundah oleh karena permasalahan pergumulan yang dihadapi. Tapi saat pujian penyembahan dinaikkan, sungguh ada kekuatan yang baru, ada mujizat yang baru. Bahkan kita dapat melihat kesaksian pada akhirnya, bagaimana Yosafat menang melawan bangsanya, melawan musuhnya, yang kemudian dia akhirnya menyatakan victory, kemenangan bagi bangsa Israel, orang-orang Yehuda pada waktu itu. Juga bagaimana Paulus dan Silas akhirnya melihat penjara yang begitu kuat kokoh itu roboh oleh karena kuasa Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Saya percaya Bapak Ibu, pujian penyembahan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hari yang indah ini, mari kita lanjutkan kembali pemberitaan firman Tuhan pada hari yang penuh dengan sukacita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat akhir-akhir ini sungguh-sungguh memang sangat-sangat luar biasa. Tapi peristiwa yang kita alami tidak hanya kita alami sekarang dan itu baru, tidak. Karena pada waktu zaman Alkitab dikatakan seperti ini di dalam kitab Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan berfirman kepada Nuh, aku akan mengakhiri yang disebut dengan hidup segala makhluk. Berarti gak hanya bicara tentang binatang, tidak bicara tentang hewan, tidak hanya bicara tumbuh-tumbuhan yang hidup, juga manusia yang ada di dalamnya. Sebab dikatakan begini, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Bukan buminya yang sedang dalam keadaan keras, tetapi hati orang, hidup orang yang akhirnya menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan memutuskan satu keputusan bahwa aku akan mengakhiri segala makhluk yang ada di bumi. Karena hidup manusia sudah jauh dari Tuhan. Bahkan dikatakan dalam referensi yang lain, bahwa dalam ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Bukan saja hati yang keras, tapi ada hati yang jahat. Apa-apa yang dikerjakan jahat, apa-apa yang dibuat menjauh daripada firman, menjauh dari kebaikan, menjauh daripada pertolongan, tapi selalu hati mau jahat. Dan itu yang terjadi di zaman Nuh dalam kitab Kejadian. Dan bukan saja itu, yang ketiga dikatakan kepada kita bahwa hati manusia menjalankan hidup yang rusak. Di keadaan inilah Nuh sedang berdiri. Di keadaan inilah dunia sedang ada dalam satu keadaan dengan satu keputusan Tuhan. Aku akan
melenyapkan segala makhluk yang hidup. Saya sangat yakin Bapak Ibu, Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu luar biasa. Tetapi ingat baik, kekudusannya tidak dapat berkompromi dengan kenajisan hidup manusia. Kemuliaannya tidak dapat berkompromi dengan kejahatan umat manusia. Bahkan keagungannya tidak dapat berkompromi dengan yang disebutkan dengan segala hal kesalahan-kesalahan umat manusia. Sampai dikatakan seperti ini, aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bisa Bapak Ibu bayangkan ketika firman ini datang dan firman ini berbicara kuat, aku menyesal. Kata menyesal di sana banyak orang perdebatkan. Mana mungkin Tuhan menyesal untuk apa yang dia buat? Mana mungkin Tuhan akhirnya tiba-tiba berubah pikiran untuk apa yang dikerjakan, seolah-olah ada gagal planning di dalamnya. Saya harus katakan ini adalah satu kalimat yang dibuat oleh bahasa manusia. Bisa katakan menyesal. Ini satu keadaan yang sangat-sangat dalam. Karena melihat keadaan umat manusia pada waktu itu menjalankan hidup yang rusak, hatinya selalu berbuahkan kejahatan dan selalu hidup di dalam kekerasan. Tuhan berkata, aku menyesal menjadikan mereka. Nah, keadaan ini sungguh ada di zaman Nuh. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi COVID-19 yang sekarang sudah tahun 2021, namanya belum berubah, masih COVID-19. Ya harusnya COVID-21, karena COVID ini sudah hampir 2 tahun kita hidup bersama-sama dengannya. Ada duka di sana-sini, ada ketakutan, kegentaran yang luar biasa. Sampai beberapa negara akhir-akhir ini membuatkan peraturan-peraturan yang super ketat. Kalau kita melihat bagaimana kejadian yang ada di Indonesia, ada namanya PPKM, yaitu peraturan yang sangat-sangat ketat, pembatasan yang sangat-sangat ketat. Untuk akhirnya orang bisa sama-sama dengan pemerintah bagaimana menyelesaikan dan terhindar dari wabah yang luar biasa ini. Kalau kita melihat bagaimana Singapura juga akhirnya memilih untuk belajar berdamai dengan keadaan yang ada. Bahkan dikatakan oleh news sudah menganggap virus ini seperti halnya flu-flu yang lain, penyakit-penyakit yang lain. Dan juga demikian dengan Australia, khususnya kota Sydney yang harus mengalami lockdown dan diperpanjang kembali. Satu usaha pemerintah yang begitu, saya sangat percaya mereka sudah sangat pusing, sudah sangat stres untuk memikirkan apa yang dapat dibuat untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan dari itulah yang kita dapat melihat Bapak Ibu, bagaimana keadaan yang ada sekarang. Tapi yang menarik di kisah Nuh, bagaimana sekalipun berat keadaan itu, Tuhan tetap berfirman. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan berfirman. Tuhan tahu bumi sudah rusak. Tuhan tahu yang disebut dengan keadaan yang ada, hidup manusia sudah begitu jahat. Tapi Tuhan masih berfirman. Bahkan seorang yang bernama Permadi Arya menyebut bahwa COVID ini bukanlah sesuatu hal yang biasa. Sampai dikatakan seperti ini, jika Anda belum kena, bukan berarti karena Anda jago. Anda cuma masih beruntung saja. Karena sekarang everywhere, di mana-mana sekarang itu ada. Di satu tempat sudah di lockdown, di tempat yang lain muncul. Di satu daerah sudah di lockdown, di daerah yang lain muncul. Dan akhirnya satu daerah yang baru seolah-olah tidak terjamah oleh virus, akhirnya juga kena virus. Nah, apa yang kita bisa buat Bapak Ibu? Ingat baik bahwa Tuhan masih ada. Ingatkan hatimu, ingatkan imanmu. Di zaman Nuh, hidup yang begitu rusak, hidup yang begitu jahat, hidup yang siap mau dimusnahkan, Tuhan masih hadir di sana dalam menyampaikan firman-Nya kepada Nuh. Poin yang pertama yang kita pelajari adalah
Ayat yang ke-8 bilang begini. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bagaimana Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Kasih karunia itu bicara tentang yaitu anugerah dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, obat apapun, usaha apapun yang dibuat manusia, tapi kalau tidak Tuhan, anugerahnya terjadi dan berlaku, semuanya tidak ada gunanya. Nuh bisa diselamatkan, bukan karena dia sempurna, tapi Nuh diselamatkan, diluputkan daripada air bah itu, karena kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, kalau kita berusaha mengerjakan segala sesuatu dengan usaha manusia, maka saya percaya kita penat, kita capek, kita lelah. Tapi kalau kasih karunia yang dianugerahkan itu membantu kita mengerjakan segala sesuatu, saya sangat yakin ada gairah sorgawi, ada semangat yang luar biasa untuk kita tetap berkata, Tuhan ada di pihakku, Tuhan menyertai aku tidak boleh takut. Dan Bapak Ibu, hiduplah dalam kasih karunia itu. Hiduplah di dalam anugerah itu. Sehingga apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur, bahwa ada 10 rebah di sisi kananku dan 1000 rebah di sisi kiriku, aku akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Keadaan yang mencekam sekitar kita tidak membuatkan kita takut, tidak membuatkan kita lari dari Tuhan. Tapi justru akhirnya kita mendekat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau tidak Engkau yang menolong aku sesungguhnya tidak dapat hidup. Tuhan, kalau Engkau tidak dapat membantu aku sesungguhnya tidak akan dapat ada sebagaimana pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11 dengan cepat-cepat membuktikan bagaimana Nuh hidup. Dikatakan seperti ini. Yuk baca bersama, 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat apa? Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai apa? Dengan imannya. Nah, inilah hidup di dalam kasih karunia. Tidak dapat dipisahkan daripada hidup beriman kepada Tuhan. Nah, di dalam hidup ini, sekali lagi, melalui khotbah yang baik ini, untuk mengingatkan, mengajarkan kita, jangan hidup mengandalkan kekuatanmu. Sekali lagi, obat bisa kita makan, obat bisa kita beli, tapi kesembuhan tetap datangnya dari Tuhan. Akhir-akhir ini, sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Dulu kita minum sesuatu obat, kita udah langsung merasa pulih. Sekarang ini untuk satu COVID-19 yang demikian, tidak ada obatnya. Vaksin disebut hanya untuk mencegah, tetapi obat yang paling tepat untuk vaksin tidak ada. Cuma satu dikatakan, yaitu imun tubuh yang kuat. Imun tubuh yang kuat itulah yang akan menolak namanya virus itu. Dan saya yakin Bapak Ibu, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Bagaimana hati seseorang bisa bergembira ketika ada Tuhan dalam hidupnya? Tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Allah. Bahwa saya yakin kejadian yang kita alami tidaklah lebih hebat daripada kejadian yang dialami Nuh. Tapi ayat Alkitab mencatat hari ini, Nuh hidup karena kasih karunia Tuhan. Selanjutnya kisah ini dikatakan seperti ini. Yuk baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Buatlah bagimu apa? Sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Keras. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu apa? 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Amat sangat menarik. Tuhan rupanya
sudah menjadi kontraktor, desainer, atau seorang yang membuat satu desain yang hebat untuk satu bahtera yang akan dibuat oleh Nuh. Begitu teliti Tuhan membuat, sampai panjangnya diukur 300 hasta, tingginya diukur 30 hasta, dan lebarnya diukur 50 hasta. Jenis kayunya pun ditentukan dari kayu gofir. Oh, amat sangat menarik. Tentunya Bapak Ibu, untuk mengerjakan ini, kita bilang begini, Tuhan, kok sebegitu teliti ya? Tuhan, kok sebegitu pentingkah jenis kayunya? Ternyata apa yang dibuat oleh Nuh. Menarik. Ayat berikutnya bilang begini. Lalu Nuh, melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia melakukannya. Sekalipun nampaknya sukar, nampaknya situasi tidak memungkinkan, gak ada apa-apa, gak ada hujan, gak ada yang disebut dengan satu pemberitaan bahwa akan terjadi yang disebut dengan tsunami, atau suatu cerita bahwa akan terjadi yang disebut dengan banjir yang besar. Tapi Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan ayat berikutnya dibilang begini kan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Menarik. Sungguh dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Saya sangat percaya Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari pada hari yang indah ini adalah, apapun yang kita lakukan, kerjakanlah tepat sesuai apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan perintahkan bersyukur, bersyukurlah. Sekalipun mungkin keadaan nampaknya tidak baik, tapi saya sangat percaya kita bersyukur bukan karena keadaan yang baik, tapi kita bersyukur karena Tuhan yang perintahkan. Ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Maka disitulah letaknya sungguh kekuatan kita. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan kepada bahumu, kepada tanganmu, pada hidupmu, semua perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan kitab Filipi menambahkan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi aku berkata bersukacitalah. Nampaknya bersukacita di keadaan duka, bersukacita di keadaan masalah, impossible. Tapi ingat baik, Nuh pun melakukan hal yang sama. Ketika melihat itu nampaknya gak mungkin, tapi dia mengerjakannya. Ayat Alkitab berkata, tepat. Kerjakanlah dengan tepat sesuai apa kata firman. Maka saya sangat percaya, iman disertai perbuatan akan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Iman disertai dengan perbuatan, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena pada akhirnya katanya, bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku telah melakukan ini, aku telah menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tetapi Tuhan berkata, enyahlah engkau, karena engkau pembuat kejahatan, karena engkau tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang paling indah dalam hidup beriman adalah bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi iman itu disertai dengan perbuatan. Katakan haleluya. Katakan amin. Ketika kita melakukannya dengan tepat, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Ayat berikutnya sungguh menarik. Dan berkuasalah air itu di atas bumi berapa? 150 hari lamanya. Nah, bisa bayangkan, setelah jadi, tiba-tiba muncullah banjir besar. Dan kapal itu atau perahu itu dikatakan di atas bumi 150 hari dia sedang ada di sana. Dan apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu, sangat-sangat menarik adalah bahwa bagaimana Tuhan memelihara anak-anaknya. Kehidupan Yesus amat menarik. Kalaulah yang dikerjakan Nuh itu tidak tepat sesuai dengan Tuhan mau, tentu 150 hari bukan waktu yang singkat. Diperlukan kayu yang kuat, diperlukan kapal yang besar, karena 150 hari. Dan kemudian terjadi angin, terjadi ribut yang besar. Dan kemudian bagaimana tahannya kapal itu adalah karena Nuh mengerjakan dengan tepat apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah tahu lebih jauh bagaimana keadaan angin dan banjir itu.
Dan perahu itu benar-benar sampai dan tahan. Demikian apa yang Yesus kerjakan di atas Bukit Golgota. Dia mengerjakannya tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Doanya di Bukit Getsemani adalah seperti ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, apa? Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Amat menarik. Yesus mengerjakan tepat sesuai dengan planning Bapa. Hati Yesus itu yang ada pada hati kita. Sekalipun keadaan memungkinkan kita berpikir, kenapa harus terjadi begini? Tapi saya yakin, ketika kita mengerjakan kehendak Tuhan, tepat sesuai dengan apa yang Dia mau, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Yesus mengerjakan perjalanan Via Dolorosa di Golgota tepat sesuai dengan planning Bapa, sehingga melalui kematiannya kita yang sesungguhnya hilang ditemukan kembali. Kita yang sesungguhnya sudah mati oleh karena dosa, karena upah dosa adalah maut. Tapi melalui peristiwa kematian Yesus di atas Bukit Golgota memberikan pengharapan buat kita. Sorga tersedia, kehidupan yang kekal tersedia bagi mereka yang percaya kepadanya. Poin kita yang ketiga, Bapak Ibu, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka Allah apa? Mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, ini amat sangat menarik. Kenapa Tuhan mengingat Nuh? Bukankah waktu 150 hari di atas air itu, dan waktu persiapan hujan turun 40 hari sangat panjang? Kalau manusia bisa saja lupa. Jangankan 150 hari, kadang hari ini ketemu, minggu depan, siapa kamu ya? Oh, saya nggak tahu, saya nggak kenal. Bisa lupa. Tapi ingat, manusia, Tuhan bukanlah manusia. Tuhan ingat. Kenapa Tuhan ingat Nuh? Jawabnya adalah karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Nuh sangat dekat dengan Tuhan. Nuh itu orangnya dijumpai benar oleh Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman ini menguatkan Bapak Ibu, bahwa Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Suatu ketika seorang artis ditanya oleh Tuhan, "Siapakah Tuhan menurutmu?" Dan dia menjawab, "Dia adalah sahabat baik saya. Benar dia kudus, benar dia mulia, tapi dia adalah best friend, sahabat." Apa artinya sahabat? Tempat kita untuk bercerita. Apa itu sahabat? Sahabat adalah tempat kita, bukan hanya di waktu kita ada tawa, tapi di waktu ada air mata. Dia adalah teman yang dekat buat kita. Tuhan itu Bapa kita, tapi sekaligus juga Dia sahabat kita. Tuhan berkata dalam firman-Nya, "Aku tidak memanggil lagi engkau hamba, aku memanggil engkau sahabat." Artinya Bapak Ibu, Tuhan bukan saja nun jauh di sana, tapi Tuhan dekat di hati kita. Dia menjadi sahabat, best friend kita, untuk kita bisa cerita sesuatu kepadanya. Sakitkah engkau, penderitaan, masalahkah yang kau alami, ceritalah kepada Tuhan. Saya percaya Dia sangat mengerti. Sangat mengerti. Satu teman ditanya, "Siapa Tuhan menurutmu?" Dia bilang begini, "Tuhan itu lebih dekat daripada baju yang saya pakai." Artinya, Tuhan itu sungguh-sungguh sahabat yang bisa dipercayai. Bicara sahabat, dibilang begini, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, saya yakin ada banyak hal yang indah bersamanya kita dapat alami. Poin yang terakhir, bagaimana Nuh dikatakan seperti ini kepada kita, yaitu lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, setelah peristiwa air bah itu, Nuh keluar daripada kapal itu. Apa yang sangat menarik? Ini yang sangat dipuji Tuhan dalam hidupnya Nuh. Sampai akhirnya Tuhan berkata seperti ini, "Aku tidak akan pernah menurunkan air bah lagi." Bahkan diberinya tanda pelangi, ada busurku di atas awan. Ada busurku, bicara tentang pelangi. Sampai Tuhan berkata seperti ini,
aku tidak akan menurunkan air bah lagi. Mungkin ada istilah tsunami, tapi tsunami bukanlah air bah. Air bah menutupi seluruh bumi dan semua makhluk binasa dan habis semuanya. Karena apa? Karena Nuh melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Setelah dia diselamatkan, dia bukan buat pesta pora, tapi dia beribadah kepada Tuhan. Pentingnya ibadah dalam hidup kita. Apa yang membuat kekaguman Tuhan kepada seorang bernama Abraham? Karena Abraham itu adalah orang yang sungguh-sungguh taat beribadah kepada Tuhan. Online seperti ini tentu menggelisahkan buat kita. Kita banyak para pemimpin rohani pun, kita banyak kendala memberitakan firman melalui online. Jauh lebih suka kita untuk face to face, secara onsite. Tetapi saya nggak percaya. Tidak ada keluhan, tidak ada yang disebut persungutan, tapi ada pengucapan syukur. Karena apa? Tuhan lihat hati kita. Sesungguhnya walaupun mungkin kita terpisah oleh waktu, terpisah oleh jarak, tapi saya yakin Tuhan menghargai ibadah kita. Nuh, dia beribadah kepada Tuhan. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Biarlah minggu seperti ini, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan Bapak Ibu, tetap hormati Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Mungkin biasanya minggu-minggu adalah pakai baju yang cantik-cantik, yang indah-indah. Kenapa minggu-minggu kita tidak pakai baju itu? Anggaplah seperti rumah kita itu menjadi gereja. Kita beribadah, kita bersyukur kepada Tuhan, dan jika Bapak Ibu ada persembahan, persembahkan korban kepada Tuhan. Ada yang disebut dengan pemberian secara online, beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena saya mau yakin Bapak Ibu, setan akhir-akhir ini ingin supaya ibadah kita hancur. Kalau ibadah kita hancur, maka yang muncul adalah hidup kita menjadi gelisah, hidup kita menjadi jauh dari Tuhan. Tapi kalau ibadah kita tetap komitmen, tetap setia, saya yakin Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi tidak akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Justru nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, maka ia selamat. Kita lari mendekat kepada Tuhan. Dan saya yakin COVID-19 ini akan berlalu. Apapun yang kita alami, akan ada kemenangan di hidup kita. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan membela Nuh, Tuhan membela kita semuanya. Dan saya yakin Bapa yang baik, dia tahu perbuatan yang baik buat setiap anak-anaknya. Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu, ibadah itu sangat berguna di hidup kita. Tuhan memberkati, tetap setia. Sekalipun mungkin kita lockdown, mari tetap online, lihat Facebook seperti ini, untuk kita bisa, atau YouTube, untuk kita bisa beribadah bersama-sama memuliakan Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa kita. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kau sungguh hebat, Kau sungguh luar biasa untuk menolong kami mengerti bahwa apa yang kami alami, firman-Mu selalu ada jawaban. Di saat Nuh sedang mengalami bahwa bumi akan dilenyapkan, bumi akan dihancurkan, bahkan keputusan Tuhan sudah bulat bahwa segala makhluk akan dibinasakan. Namun menarik Tuhan, Engkau berkata, Nuh mendapatkan kasih karunia. Tuhan, ada banyak hal dalam pikiran kami menghadapi keadaan yang ada sekarang. Seolah-olah semua teori manusia, seolah-olah semua pengetahuan manusia lumpuh menghadapi COVID ini. Tetapi hari ini Engkau berfirman kepada kami, Nuh mendapatkan kasih karunia. Kami minta kasih karunia-Mu terjadi berlaku di hidup kami. Apapun dosa pelanggaran kami, kuduskan kami Tuhan. Kami tahu Nuh tidak sempurna. Dia pernah ada kecacatan. Tapi bukankah kasih karunia itu berbicara tentang seorang Tuhan yang memberikan kepada seorang hamba sesuatu yang tidak patut untuk dikasihani, diberikan.
itulah grace, anugerah. Hidup kami ini Tuhan karena kasih karunia. Selayaknya kami binasa, selayaknya kami dihukum. Tapi atas karya di salib, anugerah melalui iman kepada Yesus, kami ini dilayakkan. Kami mau fokuskan hati kami. Hai jiwaku tenang. Hai jiwa yang gundah, bersujudlah di hadapan Tuhan. Karena kita ada sebagaimana ada, hanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih minggu yang sukacita ini. Engkau masih berfirman di keadaan yang begitu carut marut, di keadaan yang begitu susah. Saya yakin Bapak Ibu, ketika Tuhan berfirman hari ini kepada engkau, tanda Tuhan mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam firman ini menguatkan setiap hidup kami. Lebih lagi, mampukan kami Tuhan untuk tetap membangun mesbah ibadah kami kepada Engkau. Minggu-minggu seperti ini harus kami hormati, kami hargai. Kami beribadah kepada Tuhan seperti Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan itu Tuhan sangat menghargai. Berkati umat-Mu Tuhan hari ini, dimanapun kami berada. Aku percaya tidak akan pernah ditinggalkan. Sebagaimana Tuhan mengingat Nuh, demikian Tuhan, Engkau pasti mengingat kami. Engkau tahu setiap hidup kami. Apa yang kami kerjakan di siang hari, di malam hari, di pagi hari, di 24 jam, 1 hari, 7 hari, 1 minggu, Engkau tahu keberadaan kami. Tidak ada yang tersembunyi. Firman-Mu menguatkan kami. Kami akan hidup di zaman ini menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh di hadapan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang hari ini mungkin sudah kehilangan pekerjaan, dalam keadaan di lockdown. Hati yang putus asa dalam nama Yesus. Hati yang gelisah, hati yang risau, hati yang khawatir dalam nama Yesus. Kami patahkan itu semua. Spirit-spirit yang membuat kami lemah, spirit-spirit yang membuat kami jauh dari Tuhan, spirit-spirit yang membuat kami mengambil keputusan yang membelakangi firman-Mu, hamba patahkan dalam nama Yesus. Biar hati kami tetap berpaut pada Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami ide untuk mengerjakan sesuatu, sehingga di masa-masa yang demikian kami tetap menjadi orang-orang yang optimis dan produktif, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mungkin berbelakang hari ini keadaan lemah tubuh, sakit demam, sakit penyakit apapun itu, sakit pada batuk. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada yang mengkhawatirkan, menggelisahkan. Tapi hidup kami adalah baik Kristus, tubuh kami baik Kristus. Kami menjaga prokes, protokol kesehatan. Dan hamba percaya ada mujizat dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Sehingga aku yakin akan ada kesaksian mujizat itu nyata melalui setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkat untuk setiap kami yang menyaksikan video ini dimanapun kami berada. Lintas budaya kah, lintas daerah kah, lintas kota, lintas negara. Kami menjadi united, satu di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu, besar anugerah-Mu di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang berkemenangan, bersukacita, ada kekuatan baru di hidupnya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ibadah kita sudah selesai, dan sebelum doa berkat, ada pengumuman buat kita bahwa Bapak Ibu, karena ini terus berkelanjutan dan kita minggu depan masih ada live streaming ibadah seperti ini, tetap semangat, siapkan hati. Sekali lagi, ibadah itu berguna dalam segala hal, ibadah itu agung rahasianya,
dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Pakai baju cantik-cantik, baik-baik, anggap seperti biasa, sehingga di dalam hari kita, baju yang mungkin kita jarang pakai, sudah 2 minggu, sudah berbulan-bulan mungkin, pakailah, anggap seperti biasa. Dan selepas ibadah ini, bagi jemaat Narwastu kita ada Zoom bersama, untuk kita bisa melihat, menegur sapa, saling mendoakan satu dengan yang lain, mendengar kesaksian Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan Yesus dimuliakan. Juga Bapak Ibu, jika ingin memberikan persembahan, berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ini masa-masanya kita diuji. Apakah kita memberi kepada Tuhan dengan setia, atau kita memberi kepada Tuhan hanya ikut hati kita, bukan ikut mau Tuhan. Beri yang terbaik. Ada nomor account di sana, dan beri yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita setia di masa-masa seperti ini, Tuhan menghargainya. Dan saya percaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita untuk kita bisa naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing dimanapun Anda berada. Bangkit berdiri untuk kita bersama-sama semangat untuk kita menjalani hari hidup kita. Mari kita satu dalam doa kita. Tuhan, minggu depan adalah minggu sukacita. Bulan Juli, bulan yang diberkati Tuhan. Kami kuat karena kami tahu ada kekuatan Tuhan menyertai kami. Darah Yesus membentengi hidup kami. Dan hamba percaya, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Firman-Mu menjadi jawaban di hidup kami. Mari angkat wajahmu kepada Tuhan. Kedamkan tanganmu. Bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, pengurapan, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini. Besok kau sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita. Nyanyi lagu kemenangan kita, katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan dari. Mari terima kemenangan dari Tuhan, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Minggu. Untuk orang di sebelah kiri kananmu, katakan Happy Sunday and may God bless you. Selamat hari Minggu and Tuhan Yesus memberkati. Shalom.